Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada video kedua ya. Sebelumnya sudah sampai pada slide ini. Oke, kemudian ini tentang korelasi linear berganda. Korelasi linear berganda merupakan alat untuk mengenai hubungan yang terjadi antara variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas. Jadi ini sama kayak regresi berganda, yaitu mempunyai variabel bebas atau variabel independennya lebih dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini gunanya adalah mengetahui, ini kayaknya salah ketik nih, mengetahui hubungan. Kalau tadi untuk regresi itu lebih ke pengaruh, ini untuk mengetahui hubungan. Nah, analisis korelasi dapat menggunakan untuk menilai korelasinya itu dengan analisis koefisien determinasi berganda. Jadi karena ini korelasi berganda, maka koefisien determinannya adalah koefisien determinan yang berganda pula. Nah, koefisien determinasi berganda itu digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi X1 dan X2, misalnya kalau ada dua variabel ya, kalau lebih berarti X1, X2, X3, dan seterusnya, terhadap Y dalam hubungannya dengan persamaan garis regresi linear berganda. Jadi, korelasi ini masih berhubungan dengan regresi, tapi kalau korelasi itu bagian dari garis regresi linear, khususnya adalah untuk menilai atau mengukur berapa sih kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, kontribusinya berapa, itu bisa diwujudkan dalam angka menggunakan salah satunya menggunakan koefisien determinasi berganda. Kemudian, gunanya lagi determinasi berganda ini itu untuk menentukan apakah regresi linear berganda itu modelnya sudah cocok atau modelnya sudah tepat belum sih digunakan untuk pendekatan hubungan linear berdasarkan hasil observasi. Jadi model yang kita bikin tadi ya, persamaan itu yang dituangkan dalam suatu penelitian itu sudah cocok atau tepat, itu bisa dinilai juga dengan menggunakan besarnya kontribusi pada koefisien determinasi berganda nanti. Oke, mungkin kalau masih agak ngambang gitu, kita nanti langsung ke contohnya. Nah, ini koefisien determinasi berganda itu bisa disimpulkan dengan KDB ya, koefisien determinasi berganda, atau yang bisa disebut juga dengan koefisien penentu berganda, KPB, jadi bisa KDB ataupun KPB. P-nya itu adalah penentu. Nah, atau kalau biasa yang ada di software statistik, itu misalnya SPSS, itu disimpulkan dengan R², R pangkat 2 begini. Nah, selanjutnya, untuk rumus koefisien determinasi berganda, itu nanti, rumusnya ini ya, tapi nilainya nanti hasil dari ini itu adalah 0, antara 0 dan 1 gitu. Jadi 0, sekian gitu, paling tinggi 1. Kemudian, untuk rumusnya sudah tertuang dalam kotak ungu ini. Kemudian contohnya ini masih menggunakan soal pada slide kelima. Kalau slide kelimanya tadi banyak tabel yang banyak isi angka-angkanya tadi ya, yang hubungan antara BRI, Bimbingan Rohani Islam, dan pengalaman kerja terhadap kinerja guru pada sekolah X gitu. Nah, pada tabel tadi, pada tabel yang soal hubungan antara bimbingan rohani Islam tadi, itu diketahui bahwa nilai B1-nya itu adalah 0,212, kemudian B2-nya adalah 1,99, kemudian sigma Y kuadrat itu 974,5, kemudian sigma X1 kali Y-nya itu 2,648, kemudian sigma X2 kali Y itu 200,5. Nah, ini tadi bisa dilihat pada slide-slide sebelumnya. Ini udah diketahui tadi di sana, udah dihitung. Nah, kemudian kita tinggal masukkan pada rumus KDB-nya atau koefisien determinasi berganda. Yang pertama adalah nilai B, kemudian nilai sigma X1Y ditambah dengan B2, nilai B2, dikali dengan sigma X2 kali Y. Nah, kemudian dibagi dengan
dibagi dengan sigma y kuadrat. Y kuadrat 974,5. Nah, setelah itu dihitung yang sebelah sini dikalikan ini sama dengan ini. Kemudian ditambah 1,999 dikali 205 hasilnya 400,799. Kemudian dibagi 974,5. Oke, mungkin beberapa kalkulator nanti hasilnya tidak ketiplek sama ini ya, tapi mungkin agak berbeda, ada yang hasilnya 0,97, 0,96, tapi tidak jauh-jauh dari 0,98. Itu tidak masalah, nggak jenjangnya nggak terlalu jauh. Nah, atau kalau dipersentasekan itu 98,55%. Jadi tadi diartikan fungsinya kan ada dua nih. Fungsinya yang pertama besarnya kontribusi, mengukur besarnya kontribusi. Yang kedua modelnya sudah cocok atau tepat atau belum gitu. Nah, di sini kan dihasilkan 98,55. Berarti nilainya tinggi sekali, mendekati 100% atau mendekati kalau 0,98 itu mendekati 1. Ini artinya bahwa kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas, variabel X1 yaitu BRI, Bimbingan Rohani Islam, dan variabel X2, pengalaman kerja terhadap kinerja guru itu sangat tinggi, 98,55%, hampir sempurna. Demikian juga kalau biasanya kalau nilai kontribusinya itu sudah di atas 50%, berarti model yang digunakan itu juga bisa diprediksi itu sudah tepat dan cocok, atau variabel yang kita gunakan yaitu variabel bimbingan rohani Islam dan variabel pengalaman kerja untuk mengukur, untuk memprediksi kinerja guru, itu modelnya sudah tepat atau cocok begitu. Nah, kemudian beberapa masalah dalam regresi ini kalau ada yang belajar metopen kuantitatif dengan saya, itu juga sudah saya jelaskan tentang masalah-masalah dalam regresi yang itu terangkum dalam asumsi dasar dan penyimpangannya ya. Jadi kalau dalam regresi itu ada asumsi dasar atau yang mereka menyebut juga dengan asumsi klasik, ada yang menyebut juga dengan uji prasyarat gitu, apapun sebutannya. Nah, itu paling tidak meliputi 4 ini, ada yang 5, ada yang bahkan 6 gitu ya. Nah, yang pertama adalah heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas, heteros ini adalah menunjukkan pada variabel menunjukkan adanya hubungan yang sistematis atau tidak random. Jadi itu salah kalau misalnya nanti dalam analisis regresi sebelum diregres gitu kalau SPSS sebelum dianalisis regresi itu kalian harus membuat uji asumsinya dulu. Yang pertama dia harus lolos dari heteros. Kalau tidak lolos heteros berarti dalam variabel teman-teman itu menunjukkan adanya hubungan yang sistematis. Itu nggak boleh karena hubungan dalam yang diminta dalam heteros itu adalah homoskedastisitas ya, berarti kebalikannya itu harusnya menunjukkan adanya hubungan yang sistematis atau tidak random. Nanti ada petunjuknya ketika belajar tentang prosedur SPSS misalnya atau software statistik lainnya. Nah, untuk mengetahui terjadinya heteros atau tidak itu kalau dalam software statistik atau meskipun kita belajar manual gitu ya, itu bisa menggunakan uji koefisien Spearman atau uji Gleiser. Nah, ini itu nggak perlu ngitung. Nanti kan prakteknya ketika menulis skripsi itu pakai software statistik, bisa pakai SPSS atau Avius, itu tinggal klik pilih uji apa, mau pakai Spearman atau Gleiser gitu. Nah, itu nanti akan langsung keluar hasilnya. Kemudian yang kedua adalah autokorelasi. Autokorelasi itu terdapat korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Nah, itu uji yang bisa dipilih adalah uji Durbin-Watson. Nah, ini juga bisa dipilih dalam software statistik, tidak perlu menghitung manual gitu. Nanti ketika klik langsung keluar hasilnya. Setelah itu ada uji multikolinearitas. Nah, ini adalah uji antar variabel bebas yang satu dengan variabel lainnya saling berkorelasi linear. Nah, ini uji yang bisa dipilih adalah salah satunya VIV, variance inflation factor. Nah, ini juga ketika di SPSS itu langsung muncul hasilnya tanpa menghitung manual.
Jadi nanti kalau mau dipraktekkan dalam skripsi bisa dicek lagi slide ini ya, ketika menguji heteros itu pilihan ujinya ini, autokorelasi ujinya ini, multiko ujinya ini gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah uji normalitas. Nah, ini permintaannya adalah dalam regresi itu datanya harus berdistribusi dengan normal. Jadi datanya itu residunya itu harus normal. Nah, itu salah satunya bisa dilihat dari grafik normal PP plot. Nah, ini juga nanti langsung keluar grafiknya tanpa kita bikin manual. Jadi di SPSS itu langsung keluar outputnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini contoh salah satu output SPSS uji asumsi yaitu normalitas tadi ya, normalitas data. Nah, ini juga sudah saya sampaikan dalam mata kuliah Metopen. Nah, ini ada garis lurus ke kanan atas, kemudian di samping-sampingnya ini ada titik-titik ini ya, bolong-bolong ini. Nah, ketika titik-titiknya itu berada di sekitar garis lurus ini, nah berarti itu datanya adalah berdistribusi normal. Tapi kalau titik-titiknya ini berpencar, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di tengah, ada yang di mana-mana berpencar, itu berarti datanya tidak terdistribusi normal. Kalau datanya tidak terdistribusi normal, datanya tidak memenuhi asumsi-asumsi yang disebutkan tadi, berarti dia tidak bisa menggunakan regresi linear berganda. Mungkin harus bisa menggunakan analisis lainnya gitu. Kemudian ini adalah salah satu contoh output SPSS untuk uji hipotesisnya. Jadi kalau menggunakan SPSS ataupun EViews ataupun Stata ataupun software lainnya itu kita nggak perlu ngitung manual yang banyak rumusnya tadi, tapi langsung keluar hasilnya seperti ini. Nah, ini cara bacanya adalah yang pertama, saya kesiknya itu ya, nilai signifikansinya. Jadi ini ada dua variabel bebas. Variabel bebasnya adalah motivasi X1, kemudian yang X2-nya adalah gaji. Nah, Y-nya itu adalah kinerja karyawan. Jadi kalau dibikin judul gimana? Ini judulnya pengaruh motivasi dan gaji terhadap kinerja karyawan. Nah, gimana pengaruhnya? Yang pertama adalah kita lihat motivasi. Di sini nilai signifikannya 0,454. Berarti ini tidak signifikan. Kenapa? Karena nilainya di atas 0,05. Jadi dikatakan signifikan itu ketika nilainya di bawah 0,05. Sedangkan gaji itu adalah nilainya 0,00. Berarti ini gaji berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan begitu. Nah, kemudian fungsi ini, nah ini tadi kan kita ngitung nih kayak gini, untuk bikin persamaan regresi itu ngitung manual. Tapi kalau menggunakan software statistik langsung muncul gitu. Nah, kita nilai A-nya, A kecil, itu di sini kita lihatnya adalah konstan, untuk nilai konstannya ya, yang A itu 9,152. Nah, kemudian untuk nilai B1 yang B kecilnya itu 0,124, kemudian untuk nilai B2 kecilnya 0,711. Ini tandanya adalah plus semua. Ini plus karena di sini tidak ada yang bermuatan negatif gitu. Jadi ini tadi bisa dibaca ya, ketika nilai X1 sama X2-nya itu adalah tetap, itu nilai Y-nya atau tanpa X1, X2 itu nilai Y-nya adalah 9,152. Sedangkan untuk yang nilai ini itu berarti bahwa ketika ketika X1-nya itu naik 1 satu satuan, maka nilai Y-nya adalah naik 0,124, sedangkan variabel X2-nya adalah tetap. Kemudian ini berarti bahwa ketika X2-nya naik satu satuan, nilai Y-nya naik 0,711, sedangkan X1-nya tetap gitu. Oke, ini sekilas membaca untuk output SPSS yang berhubungan dengan regresi linear berganda dan korelasi. Dan selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang, kalau tidak salah, tentang statistik parametrik dan non parametrik ya. Mungkin lebih banyak saya sajikan bagaimana cara membaca dan terkait dengan output SPSS ataupun EViews ya. Jadi prakteknya nanti ketika teman-teman bikin skripsi itu nggak bingung gitu cara bacanya dan bagaimana mengartikannya gitu, menganalisisnya gitu. Kalau teman-teman ngitung manual itu kan sudah kita lakukan sejak belajar statistik 1 pada semester lalu gitu. Baik, saya kira itu saja untuk materi ini. Sudah 2 video dan saya kira cukup. Kalau belum cukup kita lanjutkan pekan depan. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.